Pendidikan Gizi dan Pengelolaan UKS dengan dosen pengampu Dr. Nurfadila SKM MKM. Yang pertama ada kompetensi inti, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang organ-organ pencernaan. Selanjutnya ada kompetensi dasar, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Selanjutnya ada indikator, mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan dan menjelaskan fungsi bahan makanan. Yang terakhir ada model pembelajaran melalui cooperative learning. Selanjutnya, ada yang tahu apa itu organ-organ pencernaan? Di sini saya akan menjelaskan apa itu organ-organ pencernaan. Makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring, tenggorokan, laring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Selain organ yang dilewati makanan terdapat organ tambahan, yaitu hati dan pankreas. Di sini ada organ utama pencernaan. Yang pertama ada mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Yang kedua ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan ini adalah saluran penghubung antara mulut dengan lambung yang letaknya di antara tenggorokan dan lambung, berfungsi mendorong makanan masuk ke dalam lambung dengan gerak peristaltik. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang ukurannya sekitar 2 kepalan tangan. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, dan perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Yang keempat ada usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis sekitar 1 inci dengan panjang sekitar 10 meter, berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Yang kelima ada usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di atas usus halus yang digulung. Fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Yang terakhir ada rektum. Bagian terakhir dari usus besar adalah rektum, yang mana kotoran atau bahan limbah disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Selanjutnya ada organ tambahan pencernaan. Yang pertama itu ada hati. Hati berperan dalam proses detoksifikasi, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, dan mengatur kadar kolesterol dalam darah. Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam kolik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini disebut dengan getah empedu. Yang kedua ada kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ yang berada di bawah hati. Kantung ini berperan menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Yang terakhir ada pankreas. Sel-sel pada pankreas akan menghasilkan cairan pankreas yang akan masuk ke dalam duodenum melalui saluran pankreas. Getah pankreas mengandung sodium bikarbonat dan enzim-enzim pencernaan yang berperan dalam pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya ada soal latihan. Ada 5 soal latihan. Yang pertama, sistem pencernaan yang melakukan gerak peristaltik pertama adalah, dan soal kedua, organ pencernaan yang bersifat sangat asam bertugas untuk membunuh bakteri dan mencerna protein adalah. Yang ketiga, sisa pencernaan makanan akan dikeluarkan melalui, dan nomor 4, kadar air dalam sisa makanan diatur oleh. Dan soal terakhir, sebutkan urutan saluran pencernaan dari awal hingga akhir. Selamat mengerjakan, good luck.